Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang berasa pagi nih saudara, karena mendung dari pagi. Jumpa lagi dengan Kapoi Faname, tentunya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Oke guys, hari ini Kapoi Faname kedatangan tamu istimewa. Tentunya yang selama ini sudah kami sampaikan kaitannya dengan probiotik. Probiotik apa yang dipakai dalam budidaya udang faname di Kapoi Faname? Kita langsung berkenalan dengan yang punya. Selamat siang. Selamat siang Pak Iwan. Mas Hadi. Iya, selamat Ini siang. Kita kenalan ini Mas. Iya Pak. Kalau saya sama Mas Hadi sudah kenal. Iya betul. Ini kepada viewersnya Kapoi Faname ini. Iya. Ini saya perkenalkan Mas Hadi namanya, marketing dari Takesu. Iya betul Pak. Sehat Mas Hadi? Alhamdulillah sehat Pak. Cuma agak flu-flu dikit habis kelilingan. Gitu ya. Iya. Keliling dari mana ini? Dari mulai Tegal sih, Tegal sampai ke Madura. Habis dari Madura juga Pak. Oh iya, biar teman-teman viewersnya Kapoi Faname tahu. Jadi Mas Hadi ini siapa sih? Dan posisinya apa sih? Oh iya. Nama saya Hadi Pak. Nama lengkap Hadi Ferianto. Saya itu bergabung di Takesu itu dari tahun 2014, lulus kuliah Pak. Lulus kuliah saya gabung Takesu. Cuma waktu awal bergabung itu saya di tambaknya Pak, ngurus udang. Di tambaknya training 3 bulan di Pangandaran, ada tambak Takesu di Pangandaran. Terus megang tambak sendirinya di Lampung Pak. Oh, pernah ke luar Jawa? Luar Jawa saya. Oke, iya. Orang ya enak sih di sana, cuma waktu itu kan posisinya jauh Pak. Saya rumah di Cirebon, asli Jauh Cirebon. dari keluarga maksudnya? Iya, jauh dari keluarga. Tapi waktu itu belum nikah. Oh, belum nikah ya? Iya. Terus 2016 awal itu gabung ikut marketing Pak. Cuma saya megang wilayah Jawa Timur. Sama bareng sama partner ada namanya Bu Nuri. Oh, Bu Nuri. Iya, bareng di sana sampai tahun 2019 kalau nggak salah Pak ya. Ya. Pada saat itu di sini itu Mas siapa? Tio namanya. Mas Tio, betul. Sama Ibu Angel. Iya, cuma Mas Tio sama Ibu Angel keluar. Saya kan posisi rumah di Cirebon, jadi biar dekat rumah, jadi pegangnya handle yang Jawa Tengah. Oh, gitu. Iya. Terus 2019 itu akhirnya dipisah sama Bu Nuri itu. Bu Nuri masih di Jawa Timur. Jadi saya wilayahnya dari Brebes sampai Madura. Oh. Iya, Tuban gitu. Jadi biar sekali jalan lah. Oke. Iya, 2016. Ya keliling-keliling lah tiap ini. Ada capek kadang, cuma ya dijalanin aja, Pak. Cuma kalau sebetulnya saya sih, Pak, di Takesu tuh ya enak karena tinggal nerusin, Pak. Karena orang-orang kan nggak dari babat alas lah. Jadi orang-orang kan udah pada tahu produk Takesu. Jadi saya menawarkannya lebih gampang. Oke. Terus gini Mas, ini tadi kan areanya dari Brebes Pak. Brebes sampai ke Madura. Iya Madura. Nah, terus tadi katanya sekali jalan ya. Ini dalam rangka balik dari timur berarti? Iya dari Madura saya Pak. Ini saya mau butuh informasi tentang keadaan teman-teman budidaya yang sudah dikunjungi. Iya. Mas Hadi, gimana ini Pak? Yang kemarin kunjungan sih ya itu Pak, lagi ada namanya penyakit AHPND Pak. Mungkin pernah dengar ya Pak ya? Iya dengar ini. Iya. Waktu itu masih di luar Jawa. Iya. Gitu. Terus sekarang udah daerah situ Bondo, Banyuwangi. Waduh. Di Madura saya kemarin jalan juga itu banyak Pak yang terkena. Jadi nggak tahu ya Pak ya, karena mungkin virus Pak ya, jadi kebanyakan mereka itu terserangnya itu umur 20 harian Pak. Umur 20 hari. Ketika ditahan pun ada yang ditahan sampai berapa hari nih, SR-nya jatuh Pak udangnya. Rata-rata di bawah 30%. 30%? Di bawah, iya. Kalau mau ditahan sampai dibesarin itu Pak. Tapi kebanyakan sih mereka kalau udah kena
ya udah Pak, Kalau yang panen. di teman-teman yang di barat, sebelah barat di Sama juga Pak, Sama sama. juga, ya? Sama di Tegal juga banyak, Pemalang juga banyak. terus itu virus Mas ya? Virus itu Pak, virus. Nah, ini karena perairan atau benur Mas ya? Nah, ini saya juga belum tahu ya Pak ya. Mau bilang karena benur misalnya, kadang ada yang benurnya sama pun, yang satu kena, yang satu enggak gitu Pak. Di perairan juga bisa jadi Pak, kena perairan juga. Menurut saya ini Pak ya, Oke. kena perairan juga. Makanya yang namanya virus kan sebetulnya nggak ada Pak obatnya tuh. Jadi yang virus itu yang paling sterilisasi yang baik mungkin Pak ya, sama daya tahan tubuh udang, imun. Antisipasinya. Antisipasinya. Oke. Nah, Makanya- terus kalau gitu, ini kaitannya dengan, boleh dong kita menyinggung soal produk pakai su. Boleh Pak. Ini apa yang harus atau mungkin menjadi saran dari Mas Hadi selaku marketing pakai su. Iya Pak. Jadi menghadapi kondisi kayak gini, ancaman AHPND. virus, itu apa yang harus? Kalau menurut pandangan saya sih Pak, mungkin yang pertama itu pemilihan benur yang berkualitas ya Pak ya. Oke. Jadi ketika kita order benur itu harus minta surat bebas virus. Ada PCR-nya itu Pak. Minta dulu, terus sterilisasi persiapan di awalnya itu harus kuat juga Pak. Jadi jangan pengen buru-buru tebar lah. Pokoknya yang penting tuh sterilisasinya harus benar. Oke, persiapannya Harus matang. Sama kalau saran saya sih imun tubuh udangnya diperkuatin. Imun Nah, kalau bicara imun, ini kaitannya dengan produk ada itu namanya apa Stream itu? Gold itu Pak kalau di Takesu. Stream Gold. Stream Gold. Iya, Stream Gold itu jadi komposisinya tuh imunostimulan. Nah, cuma dia dosisnya itu tinggi Pak. Jadi kayak vitamin C-nya di sini ada nih. Ada vitamin C, ada biosel, beta glukan, liposakarida, zinc. Zincnya juga tinggi nih. Stream Gold. Stream Gold. Iya. Stream Gold. Lebih tinggi. Ada juga sih produk namanya Stimuno. Cuma Stimuno itu dia lebih rendah lah ininya komposisinya. Kayak vitamin C-nya. Kalau Stream Gold imunostimulan tapi dia dosisnya tinggi Pak. Vitamin C-nya 20.000. Oke, berarti saya kan sudah pakai ini Mas. Iya, Pak. Ya. Berarti ini kalau kondisinya memang ada wacana virus tadi, ini Iya. mestinya dosis saya naikkan gitu maksudnya. Kalau misalnya mau sesuai anjuran dosis pun tidak apa-apa Pak. Karena kan ya Stream Gold kan ibaratnya untuk membantu mengaktifkan sistem imun Pak. Jadi kalau biar udangnya tuh nggak lemah, mau dosis standar pun sesuai anjuran nggak apa-apa, mau dinaikkan tidak apa-apa. Rawannya kan biasanya AHPND itu sampai umur 40 harian ya Pak ya, kalau nggak salah. 40 hari. Kebanyakannya tuh kena tuh 20 hari. Iya, tapi kita juga nggak boleh lengah pada Iya, saat betul, itu kita Pak. sudah lolos di atas 40 hari, Mas, menurut saya loh. Iya, ya. iya benar-benar Pak. Oke, jadi memang ya semenjak saya kenal Mas Tio ya, yang Iya. lanjutan Mas Hadi, saya memang SOP budidaya saya pakai probiotik pakai. Dan di situ ada 5 macam enggak, kalau nggak salah. Biolacto, Biolacto, Quick Pro Nutrifikasi, Quick Pro Direct, Tionat, terus Stream Gold. nah ini yang untuk fit Oh iya. aditifnya ya. Iya. Post Block juga ada. Ada dua. Pak Iwan tuh hampir banyak ya Pak ya produknya, berapa Iya, produk ya? yang Hampir terakhir 6-7 saya ya. pakai nitrit sekarang. Iya, iya. Nitrifikasi. Iya, iya. Iya, daerah 7 item kalau nggak salah Pak Iwan tuh. item. Iya. Dan memang selama ini saya masih percaya. Iya Pak. Saya merasa cocok. Ini kayaknya promo ya. Mas? Ini promo Untuk ini saya Pak. ini? Iya buat Oh, Pak oke. Iwan iya. Dan atau teman-teman lain besok juga dapat promo ini? Bisa sih, cuma ini mah khusus Pak Iwan kemarin Oh tuh. gitu. Iya. Iya. Terima kasih. Oke Mas. Oh ini juga Kasih topi. kasih oleh-oleh ini. Biar nggak Topi panas. Lapangan ya Mas ya. Iya, topi ninja lapangan. itu, Pak. Topi ninja. Ya. Oh iya, ini ada ada maskernya. Ada. Ada maskernya. Menghalangi corona. Oke, iya. Jadi untuk
biar nggak Apa yang panas. mengondisikan udang sehat, orangnya juga harus Harus sehat. sehat, betul, Oke, Pak. terima kasih ini. Iya, oleh-olehnya sama-sama Pak Iwan. Ya, selama ini kalau yang dirasakan Pak Iwan itu gimana Pak produk Takesu itu? ini. Ya, kalau saya sudah familiar, artinya sudah menjadikan SOP, Mas. Jadi, dan banyak teman-teman yang bertanya ke saya, jadi probiotik apa yang saya pakai? Ya, saya ceritakan. Dari 2000 berapa Pak Iwan dulu ya Pak ya? 2016, 17, 16 ya Pak ya? 16 ya. 2016. Dan itu juga pada saat saya memulai bangkit lagi. Iya betul. Itu juga kena masalah, Mas. Iya Pak. Terus memulai lagi, nggak tahu ini. Secara kebetulan terus ketemu Mas Tio yang namanya Iya Mas yang Tio, iya. Kita coba. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Dan kalau boleh saya menyarankan ke teman-teman petambak lain ya, memang ini produk bagus yang kemasannya powder ya apa ini? Powder ya, bakterinya powder. Dan dikemas dengan aluminium foil ya. Iya, aluminium foil. Double di dalamnya juga ada lagi plastik. Nah, ini mestinya membuat komposisi dari bakteri menguntungkan ini Lebih stabil Pak. Nah, itu lebih stabil. Iya, Nah, betul. dan itu juga saya konsultasikan dengan teman saya. Nah, kalau saya boleh menyebutnya itu semacam konsultan pribadi saya. Oh iya, baik. Itu Mas Rofi itu di Jerman itu. Di Jerman Pak. Jerman. Itu ahli mikrobakteri. mikroorganisme marine. Nah, itu memang Takesu ini sudah merupakan produk probiotik modern. Kenapa modern? Karena Powder ya Pak. Stabilitas komposisi, kondisi itu lebih stabil. Lebih stabil, iya. Nah, itu jadi saya juga cross check gitu loh. Iya Pak. Bukan saya nggak percaya ya, tapi Iya. karena punya pendamping yang memang ahli mikroorganisme ini, dan dia menyarankan, merekomendasi. Akhirnya sampai jalan sekarang ini. Alhamdulillah cocok ya Pak ya. Cocok. Iya. Nah, cuma ya mestinya biasanya Mas, kalau petambak ini sudah banyak yang memakai. Nah, ini harapan saya ini jangan seperti yang lain-lain terus dinaikkan. Oh iya Kan enggak gitu lah, Pak, Mas. iya. Gitu. Apalagi sekarang kondisinya seperti ini. Iya betul Pak kondisinya. Apa tadi? AHPND. PND ya. Iya. Itu kasihan. Iya Pak betul Pak, kasihan Pak. Kepada teman-teman tambak yang terkena itu. Kasihan ada yang sampai 3 siklus kena itu. Jadi kan kayak kita setor benur aja Pak, setor benur uang terus pakan persiapan kan jadi ini semua. Ya tadi ya sepanjang Pantura Mas ya. Iya banyak Pak sepanjang Ya, Pantura. Nah ini juga jadi berita yang harus saya perhatikan sekali. Pak. Kalau Pak Iwan sih kemarin masih ini ya Pak ya. Panen kepala 3 ya Pak ya. Yang di Terakhir, sini. alhamdulillah yang terakhir Pak, Iya. peta terakhir itu kepala 2. Kepala 2. Oh, iya tuh. Yang lainnya kepala 3. Ya sesuai target lah. Iya, target. Jangan sampai masuk ke sini lah Pak lah. Iya. Iya itu. Memang Persiapan. mengerikan kan Iya, gitu. mengerikan Pak, bener Pak. Diminum Mas. Oh diminum. iya, kasih nih Pak. Ini kopi Kopi Rembang. Rembang. Boleh nanya sedikit nggak ini Pak? Oke, siap. Kalau untuk Pak Iwan itu cara pakainya apa? Tebar langsung? Apa difermentasi? Atau di ini dulu gitu? Jadi kalau saya makainya diencerkan. Mas. Diencerkan dulu. Diencerkan. Jadi diencerkan plus molas. Molas. Air Pak. plus molas. Molas. Nah, itu yang nggak banyak-banyak lah itu. Terus dimolas, terus apa namanya dipakai aerator juga Pak? Pakai Aerator. aerator, diaerasi. 12 jam itu Pak. Iya. 12 jam. Di malam gitu, terus paginya dipakai. Oh iya iya. Persiapannya. Terus kalau yang Biolacto itu saya pakai di Biolacto, Stream Gold, Stimono. Itu Campuran pakan. cukup saya sebelum dicampur pakan dianjarkan dengan air secukupnya, terus baru di mix dengan pakan. Oh iya iya. Ya soalnya kan
Kadang ada yang nanya, Mas ini pakainya gimana? Cuma waktu saya ditambak Takesu kan langsung Pak pakainya. Cuma ada yang ini anjurannya. Iya, ada, tapi Pak. cuma untuk aplikasinya memang sesuai nyamannya petambak. Iya, lah. tiap teknisi kadang beda-beda, tiap petambak beda-beda aplikasinya Pak. Kondisinya mendukung untuk ngopi. Pak. Iya, benar. Nah, tuang lagi nih, Mas. Silahkan Pak. Anget-anget. Anget-anget ini. Oke. Terus gini, Mas. Boleh Mas Hadi bisa menyampaikan produk-produk dari Takesu itu apa aja, beserta mungkin kegunaannya. Oh iya. Kalau di Takeshi itu ada 11 kalau saya Pak, 11 item produk. 11. Cuma yang biasanya paling laris ya Pak ya, ada namanya produk mereknya Biolacto. Biolacto. Biolacto itu jadi kandungannya itu lactobacillus Pak. Dia lactobacillus ada pokoknya lactobacillus ya Pak kandungannya Pak ya. Terus yang kedua ada namanya Thionat Pak. Thionat itu kandungannya Thiobacillus Thiobacillus. buat lumpur dan H2S Pak. Oke. Terus ada lagi yang namanya Quick Pro Direct. Oke. Quick Pro Direct itu kandungannya Bacillus Pak. Bacillus. Ada 12 strain Bacillus di situ. Kandungan biasanya itu fungsinya buat ini Pak, buat sisa pakan, membersihkan sisa pakan, sisa kotoran, penguraian ya, iya sisa mengurai pangan. bakteri pengurai Pak. Terus ada juga namanya Quick Pro Nitrification. Quick Pro Nitrification itu jadi kandungannya itu bakteri nitrifikasi Pak. Ada Nitrosomonas, Nitrobacter dan lain-lain lah. Fungsinya untuk amoniak dan nitrit Pak. Terus ada juga namanya Postblock. Postblock. Postblock, iya. Nah, ini yang saya nggak pakai ini, Mas. Postblock itu bakteri pengikat fosfat Pak. Inti kandungannya itu Actinobacteria. Jadi ada petambak-petambak itu yang terkendala dengan fosfat Pak. Kalau fosfat tinggi, biasanya nanti airnya larinya ke hijau kayak Coca-Cola itu Pak, hijau botol. PGA-nya tinggi, iya. Gitu. Nah ini Itu tuh postblock ya? Postblock Pak. Ini buat mengikat fosfat. Itu rekomendasi juga sih Pak, postblock itu. Kalau untuk perairan-perairan kan ada sumbernya dia fosfatnya tinggi, sehingga plankton sulit dikendalikan. Postblock itu salah satunya. Oke. Ya, Kalau kayaknya perlu saya nyoba ini. Boleh, Pak. Kadang-kadang itu air itu BGA-nya dominan. tinggi, ya. Cuma kalau postblock saran jangan banyak-banyak karena nanti kalau kebanyakan kan dia ngikis plankton Pak. Habis itu. Ya? Terlalu nggak habis sih, cuma kalau terlalu banyak ngikis. Agak ngikis, Lah, iya. ya, ngikis itu. Kalau pengen untuk ngatur kecerahan, misalnya saya pengen kecerahan 40, bisa juga pakai postblock Pak. Oh gitu, ya. NP ratio juga pengen bisa pakai postblock juga untuk NP ratio Iya. meningkatkan. Terus kalau itu yang bakteri udah ya Pak ya. Ada namanya juga feed additive Pak. Feed additive tuh kita ada Stream Gold, Stimuno, Fast Grow, Bioenzym Pak. Ada 4 bioenzym. Kalau Stream Gold itu ya seperti ini, imunostimulan ya Pak ya. Kalau Stimuno juga sama sih sebetulnya kandungannya, cuma dia ada mineral lewat oral, lewat pakan. Itu di mana? Di Stimuno Pak. Stimuno. Iya. Fast Grow juga sama, cuma Fast Grow yang membedakan itu dia untuk mempercepat penyerapan pakan supaya jadi daging tuh Pak. Makanya Fast Grow, pertumbuhan cepat. Ada kandungan kalau Fast Grow itu asam amino esensial Pak namanya. Itu dibutuhkan udang. Kalau bioenzim itu bioenzim VFD Pak ya, dari mereknya aja itu untuk fat feces disease. Jadi kandungannya itu lizozim EC100. Iya, tuh. Terus ada juga Virtek Pak. Virtek pakai nggak Pak Iwan? Oh, Virtake ya. Iya. Virtek itu kalau ini tuh antivirus Pak. Antivirus. Iya, jadi antivirus dia itu buat apa ya Pak ya, buat persiapan. Bisa juga buat pas ada udangnya juga bisa. Saya pakai. Iya pakai ya Pak ya, pakai ya. Itu. Buat persiapan.
Enggak, tadi yang menarik post block, Mas. Post block, iya. Itu yang belum saya coba. Iya. Karena di situ saya memang pengendaliannya hanya sirkulasi, Mas. Iya, sirkulasi betul. Nah, kadang-kadang itu kalau bandel BGA-nya itu kan lama ini. Iya, benar, Pak. Untuk sirkulasi. Bisa, Pak, itu post block nanti dicoba. Terus yang untuk fit aditif penggunaannya gimana, Mas? Kalau fit Rekomendasi aditif dari tuh Takesu. penggunaannya itu biasanya 3 sampai 5 gram, Pak, per kilogram pakan. Iya. Isinya Pengaplikasiannya di pakan. di pakan itu, Pak. Kan ada yang namanya pakai auto feeder ya, Pak ya. Ada yang pakai manual. Manual. Kalau yang auto feeder biasanya kan kalau terlalu basah dia campuran airnya nanti kan lembab ya, Pak ya, nempel, menggumpal. Sulit dipakai air. Iya, Nah, nanti kalau manual bisa. bisa. Kalau auto feeder juga bisa, Pak. Cuma takaran airnya Iya. sedikit, Pak. Iya, saya Iya. Pakai auto feeder nggak, Pak Iwan? auto di sini? feeder. Auto feeder Jadi, ya. memang harus pas itu. Harus Kalau pas, kebanyakan tadi Nanti gumpal terus iya, nanti akhirnya kalau kegumpal nanti jamur, Pak, bisa kalau kelamaan itu kan di situ. Makanya harus pas. oke, itu produk-produknya, Mas ya. Terus pembuatannya, Mas, pabriknya, Mas, itu di mana, Mas? Pabriknya itu, Pak, kalau kita indukannya masih dari luar ya, Pak ya, dari Jerman indukan ya, Pak ya. Cuma untuk dikembang biakinya kita di Bandung, Pak. Sudah ada. Iya, di Kutawaringin Industrial Park, di situ kantornya, Pak. Berarti teknologi dari Dari Jepang masih, Jepang. Pak. Iya. Gitu. Cuma kita dikembang biakinya di Bandung. Terus tenaga-tenaga yang di pembiayaan di Di Bandung. Bandung itu juga bawa dari Jepang atau orang? Kebanyakannya sih ada beberapa yang lulusan dari ITB, Pak. ITB ada. Oh. Iya. Iya, ada. Jadi anak-anak Indonesia sudah. Udah di situ, Pak. Jadi antara kantor dan pabriknya itu nggak disatuin sih, Pak. Karena untuk steril sih, Pak. Oh, gitu. Jadi kantor yang untuk tempat-tempat bahan baku ini dipisah. Jadi nggak boleh sama, kan steril bakteri. Oh gitu. Di Bandung, di mana, Mas, tepatnya, Mas? Di Kutawaringin Industrial Park namanya, Pak. Di kawasan industri lah. Kawasan Kutawaringin ya di Bandung. Nah, terus itu ya. Sekarang kalau di Indonesia, Mas, itu sudah daerah mana aja yang pakai Takesu itu, Mas? Ya untuk alhamdulillahnya sih, Pak ya. Jadi kalau omset itu termasuknya yang besar lah Takesu, Pak. Karena dari mulai Jawa Barat sampai luar Jawa pun banyak, Pak, yang pakai. Banyak, ya? Banyak, Pak, besar. Kalau omset itu. Ini soalnya kan kalau menurut saya Takesu ini juga termasuk pendatang, bukan pendatang baru ya. Sebelumnya sudah ada Iya. produk-produk probiotik yang dipakai petambak. Petambak, Termasuk iya. saya sebelumnya saya pakai yang lain. Yang lain, sebelum ya, kenal Pak. sama Takesu. Iya. Sebelumnya si Takesu itu terkendala sebetulnya ada tuh dari 2010-an, Pak. Takesu itu cuma terkendala dengan pemasaran marketingnya kan masih dulu ada namanya Pak Dirga sama Pak Jenal, Pak. Cuma dua, jadi Iya, terus iya. rekrut marketing yang lain baru mulai melebarkan sayap. Kayaknya saya pernah ketemu ya Pak Dirga ya, atau Kayaknya pernah mungkin Pak Dirga dulu sama Tio sering jalan. Iya, itu, Pak iya, Dirga. saya ingat, Pak Itu atasan Dirga, saya tambah kalau itu. beliau. Masih Masih, aktif ini? Pak. Pak Dirga itu di Lampung sih rumahnya. Asli Lampung. Oke Mas Hadi, terima kasih atas ya kedatangannya tentunya. Sama-sama Pak Iwan. Dan sekaligus ini silaturahmi yang Iya, mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman petambak di seluruh Indonesia. Iya, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ini atas kepercayaannya selama ini pada produk Takesu. Semoga bisa tetap lancar, jaya petambak Indonesia. Penyakit juga cepat lewat lah. Kalau lancar semua kan produk enak, bahkan enak, yang lain-lain enak, petambak dalam enak. semuanya Iya. kan gitu. Terima kasih Pak Iwan. ya, terima Iya. Gitu guys, pertemuan kali ini dengan Mas Hadi dari marketing Takesu Bandung. Atas perhatiannya terima kasih, tetap semangat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.